Ada lagi berita dari seorang yang ngakunya pendeta berani menjamin dengan angkuhnya bahwa kalau Anies bersedia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia dipastikan akan menjadi RI 1. Wih, enak bener tuh pendeta berani kasih jaminan. Halo, Nasdem, Demokrat, dan PKS, apa kabar? Menjelang akhir 2022 yang tinggal hitungan hari, kabar koalisi trio Nasdem, PKS, dan Demokrat seperti hilang ditelan sumur resapan. Tidak ada berita positif yang menyiratkan harapan koalisi yang katanya ingin mengusung perubahan bagi negeri ini. Nasdem tampak masih asik mengawal safari politik Anies ke sejumlah daerah. Dengan sesekali menangkis serangan atau komentar bernada kritikan kepada Anies ketika mereka anggap mulai mengganggu, sedangkan Demokrat tampaknya masih sibuk menawarkan AHY sebagai bakal cawapres pada partai yang mungkin mau menerima tawaran itu. Bagaimana dengan PKS? Tampaknya masih wait and see, termasuk mengukur bagaimana dampak gerilya politik Anies terhadap elektabilitas Nasdem yang tampaknya cenderung negatif. PKS juga tampaknya masih tetap berniat mengusung Aher untuk ditawarkan sebagai bakal cawapres, walau entah ada atau tidak partai koalisi yang mau. Partai berhak mengajukan usulannya untuk dibahas bersama secara rasional dan objektif di tim kecil. Ketiga, Ahmad Heriawan diklaim pilihan tepat karena memiliki 3 kapasitas kepemimpinan yang dibutuhkan, yakni punya kapasitas untuk menang. Tapi, jika dibandingkan dengan AHY, posisi Aher bersama PKS masih relatif punya daya tawar yang lebih baik. PKS minimal punya jaringan kuat di wilayah Jawa Barat dengan basis pemilih yang diperkirakan tidak akan kemana-mana alias sudah solid sebagai hasil dari perjuangan politik PKS selama ini yang dengan cerdik masuk lewat jalur agama dan dakwah. Sementara AHY, meski menjadi anak SBY yang jabatan pernah berkuasa selama 10 tahun sebagai Presiden RI, dengan posisi partai yang saat itu terbilang kuat, tapi kini justru dilemahkan oleh kelakuan para kadernya sendiri, terutama kader Demokrat yang terlibat korupsi. Konflik internal di tubuh partai Trah Cikeas itu juga memperburuk situasi. Ditambah lagi langkah baperan keluarga SBY dan kader partai yang dianggap berlebihan membuat daya tawar Demokrat sedikit berkurang. Nasdem, bagaimana dong? Partai ini sekarang praktis disibukkan dengan 2 perkara, yakni menyelamatkan wajah partai dari ancaman tidak lolos batas minimal parliamentary threshold dan bagaimana menangkis efek negatif dari safari politik yang dilakukan oleh Anies. Maklum, sampai kegiatan terakhir pemberian nama Yohanes di Papua hingga belusukan di Pasar Gede Solo, di mana Anies dicuekin para pedagang di sana, kegiatan curi start kampanye yang berkelanjutan itu masih belum juga mampu mendongkrak elektabilitas Anies dan Nasdem jelang akhir tahun 2022 ini. Sedikit kita bahas ya tentang pemberian nama baptis untuk Anies ini. Ternyata pemberian nama baptisan yang belum lama ini diterima Anies Baswedan dalam rangkaian safari politiknya di Papua menuai kontroversi. Kabarnya, pihak gereja yang memberikan nama baptis itu termasuk kelompok dengan ajaran menyimpang yang seharusnya mendapat reaksi keras dari PGI selaku Badan Perkumpulan Gereja Kristen di Indonesia karena bertindak sembrono dalam hal yang seharusnya berkaitan dengan hal yang prinsip bagi kalangan gereja. Anak kami, Anies, datang di rumah Tuhan. Dijelaskan dengan nama Yohanes. Amin. Ini kantong ini. Bahkan
seorang yang aktif dalam forum kerukunan umat beragama di salah satu kabupaten di Jawa Tengah, sampai mengunggah sindiran menarik terkait pemberian nama baptis itu. Orang yang masuk Kristen itu tidak serta-merta dapat dibaptis. Dia harus belajar agama dulu selama berbulan-bulan. Lalu di akhir pelajaran ada ujiannya. Kalau lulus, barulah bisa dibaptis. Rupanya sekarang ada baptisan jalur prestasi. Orang tersebut dapat langsung dibaptis secara instan. Syaratnya pandai menata kata. Nama baptisnya Yohanes. Arti namanya adalah Yahweh itu pemurah. Tapi sebenarnya selama ini ada juga sih jalur cepatnya. Namanya baptisan darurat. Ini untuk orang-orang yang hampir wafat. Begitu sindiran itu muncul di medsos. Membaca postingan bernada sindiran itu antara ingin ketawa, kesel, dan heran. Semua bercampur jadi satu. Sambil mengingat sosok Anies yang semakin kesini kok semakin kontroversial ya. Nggak heran kalau ada pikiran liar yang lantas mungkin terlontar dari sebagian orang. Bahkan sampai ada yang bilang juga begini, orang ini kalau disuruh makan B2 asal dapat tiket menuju Pilpres atau dijamin jadi RI 1, rasanya akan disanggupin juga. Ada lagi berita dari seorang yang ngakunya pendeta berani menjamin dengan angkuhnya bahwa kalau Anies bersedia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia dipastikan akan menjadi RI 1. Wih, enak bener tuh pendeta berani kasih jaminan. Ada-ada saja kelakuan para kaum oportunis yang main politik di negeri ini. Kalau sudah bicara kekuasaan, kok ya banyak orang yang keblinger, akal sehat dan logikanya ambyar. Hingga mungkin kelak ada yang tega mengkhianati negara dengan menerima dukungan negara asing supaya kelak kalau sampai menjadi RI 1 bisa mengakomodir keinginan negara kapitalis itu. Jadi bagaimana sekarang soal pemberian nama baru kepada Anies? Ya, biarkan saja. Wong yang ngasih juga kelompok yang diduga sesat kok. Mau dikasih 10 nama sekaligus, ya nggak masalah. Nanti kalau keberatan nama kan jadi membawa petaka juga buat yang bersangkutan. Kembali ke soal koalisi antara Nasdem, Demokrat, dan PKS. Kalau kita lihat semakin lama justru terlihat seperti kaca buram yang mulai retak-retak, alias tinggal tunggu waktu saja sebelum ambyar dan pecah berantakan. Bagaimana menurut Anda? Kalau saya sih menebak koalisi Nasdem, PKS, Demokrat akan bubar jalan. Bahkan sebelum koalisi itu sempat dibentuk.